Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya semuanya. Dengar kan suara kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan bagi adik-adik dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading yang ke-19 ya. Nggak terasa nih kita dari satu mulainya nih udah 19 dan akan terus berlanjut ya. Sampai nanti mau dekat-dekat tes SNBK UTBK ya yang sudah keluar jadwalnya di tanggal 29 April ya sampai 5 atau 3 Mei gitu ya. Nah, kakak hari ini akan menjadi moderator nih, yang akan membimbing adik-adik dan berlangsungnya acara hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan membahas tema yang penting, ya, yaitu sukses SNBT dimulai dari literasi bahasa Inggris yang kuat, ya, di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soalnya dan juga bongkar-bongkar trik nih, gimana cara jawab soal-soal bahasa Inggris dengan cepat dan akurat. Jadi, ya, bagi adik-adik yang punya pertanyaan, gimana sih cara jawab literasi bahasa Inggris biar nggak habis waktu itu bisa langsung nanti tanya sama mentornya ya. Oke. Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes masuk PTN ya, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan yang efektif ya. Nah, SNBT kali ini kakak dengar-dengar ada perbedaan nih dari segi pemilihan jurusan ya. Yang dimana kalau misalnya 2024 itu maksimal satu orangnya berapa dan bagaimana cara memilihnya gitu ya. Ketentuannya ada yang em, dua S1 ya, dua pilihan yang S1, dua pilihan yang D3 kalau nggak salah ya. Nah, di 2025 ini ada penambahan ternyata ya. Jadi adik-adik nanti bisa nyimak di akhir mungkin bisa kakak jelasin sedikit mengenai peraturan tambahan ya dari SNBT 2025 ini. Nah, juga hari ini kita akan dibimbing langsung oleh Tentor Bima Khalifah dan juga merupakan tentor ahli nih di bidang bahasa Inggris ya. Ayo kita sapa langsung. Halo Kak Amal. Halo semuanya, adik-adik. Ya, Ya, apa gimana? kabar? Ya, alhamdulillah baik ya hari ini. Kalau adik-adik gimana kabarnya? Alhamdulillah Ini baik berapa ya. orang ya yang join hari ini? Kita 8 ya mungkin akan menyusul ya Oh Kak. iya, oke. Oke. Sepertinya pun bentar lagi nih bakal ada beberapa lagi ya yang ini yang join. Nah, Mm-mm. informasi bagi adik-adik nanti kita di pertengahan ada kuis ya seperti biasa dan juga ada door prize bagi dua orang pemenang. Jadi yang bisa langsung mengetik jawabannya di kolom chat Zoom ya. Nah, baik tanpa basa-basi lagi ya, langsung aja kita masuk ke materi pada Kak Amal. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi hari ini pertama kali ya Zoom sama kakak. Perkenalkan sebelumnya, di sini kakak pengajar tentor bahasa Inggris, pengajar bahasa Inggris ya, biasa dipanggil Kak Amal. Nah, jadi seperti biasa, kalau untuk literasi bahasa Inggris itu dari tahun ke tahun biasa ada perubahan jumlah soal ya. Nah, seperti tahun lalu itu sekitar 25 soal dengan waktu sekitar 25 menit kalau nggak salah kakak. Tapi yang jelas tahun sebelumnya lagi itu 20 soal 20 menit. Nah, jadi memang untuk waktu UTBK itu untuk soal literasi juga itu memang nggak banyak waktunya. Makanya kenapa diadakan seperti smart upgrading ini agar apa? Agar kita dalam menjawab soal itu nggak cuman masalah paham atau tidak, misalnya ketika mengerti bahasa Inggris atau tidak, tapi juga terkait bagaimana kita menggunakan trik-trik. Nah, jadi hari ini yang akan kita bahas itu gimana sih cara yang lebih efektif, karena memang kita mungkin bisa menjawab soalnya, tapi pertanyaannya apakah bisa kita menjawab soal-soal tersebut yang tipikal soalnya itu bisa kita bilang hampir seperti soal-soal tabel yang bagian section readingnya ya. Jadi
Bisakah kita menjawabnya dengan waktu yang seminimal mungkin? Nah, itu yang akan kita prediksikan hari ini, kita coba bahas. Nah, karena dia bukan cuma masalah bisa atau enggak, tapi bisa efisien atau tidak waktunya gitu ya. Karena yang menjadi permasalahan dari tahun-tahun sebelumnya selalu seperti itu. Katanya, Kak, soalnya mudah, tapi yang menjadi masalah itu selalu di waktu. Tapi waktunya itu Kak yang lumayan memang sangat-sangat terkejar. Ini kami harus harus apa namanya, harus diburu-buru oleh waktu lah istilahnya ya. Oke, nah itu dia, semoga hari ini dengan diadakannya sugar upgrading ini bisa menambah wawasan, bisa menambah juga ilmu ya terkait bagaimana sih cara yang efektif gitu ya. Mungkin bisa langsung kita mulai ya untuk soalnya. Nah, untuk yang pertama ini seperti biasa, kalau soal literasi itu tips yang pertama yang mungkin sudah umum diketahui itu, kita langsung saja karena waktu yang singkat itu kita langsung saja ke soal. Tidak memungkinkan bagi kita untuk memang membaca keseluruhan isi teks ya. Nah, jadi seperti nomor satu di sini, kita ada soal what will happen if we eat or drink more than our body needs. Yang mana di sini yang ditanyakan adalah terkait apa kira-kira yang akan terjadi jika kita makan atau minum lebih dari yang tubuh kita butuhkan. Oke, the keyword from this question is what will happen. Nah, kita disuruh memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi. eh Sebentar, ini. Mm-mm. Ini kenapa tidak bisa di back? Bisa tolong dibantu yang soal kembali ke soal nomor satu. Oke, terima kasih. Nah, seperti di soal nomor satu di sini pertanyaannya what will happen? Seperti yang tadi kakak katakan, the keyword of this question is we need to predict what will happen ya. Kita harus memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita makan. Nah, ini kan kata kuncinya atau minum lebih dari yang tubuh kita butuhkan. Nah, kalau kita sudah menemukan keyword di soal semacam seperti ini, maka kita langsung saja masuk ke teks dan kita langsung menggunakan teknik scanning. Nah, kita langsung mata kita itu mencari kata-kata yang sama. Bisa nggak kira-kira kita melihat kata-kata kunci seperti what will happen if we eat or drink more than our body needs. Nah, lebih dari yang tubuh kita butuhkan. Ya, di sini kalau kita lihat ya, nah, ini dia ada kalau dalam yang di layar depan kakak di sini kita bisa lihat ada pada dari baris pertama if we eat langsung jelas di situ kan if we eat or drink more than our body needs sampai baris kedua terus katanya apa we will put on weight because the energy we do not use is stored as fat. That's the main point. Katanya kalau kita makan yang lebih dari tubuh kita butuhkan kita akan menambah berat badan. Wave di sini berat badan. Kenapa? Because. Nah, jadi ini kalau kalian bertanya kenapa ya kalau kita makan banyak itu jadinya gemuk? Because the energy we do not use. Karena apa? Ketika berlebihan ini tadi berat badannya, maka energi yang kita simpan itu dia berubah menjadi lemak. Nah, as fat karena dia tidak apa namanya energi itu tidak diubah. Nah, jadi dia ketika dia tetap seperti apa namanya tidak dipakai, maka energi inilah yang dia dihasilkan dari berat badan tadi yang makanan tadi itu berubah menjadi fat. Maka kalau kita lihat pada opsi di sini seperti nomor satu, maka ada opsi A, we will be fat. Apakah itu kira-kira benar? Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya yang paling mendekati, ya kan? Nah, kalau misal pun masih memang ragu, sebenarnya kalau memang sudah ketemu jawaban seperti ini, udah memang kena kali, sebenarnya kita udah boleh langsung next aja ke soal selanjutnya, karena nanti bakal ada soal-soal yang dia itu membutuhkan waktu banyak. Nah, dia jadi campuran soalnya. Ada yang dia waktunya itu kita bisa mengerjakan dengan waktu yang singkat, seperti soal nomor satu, maka kita bisa langsung lanjut. Nah, tapi untuk membuktikan ini karena kita lagi bahas, mungkin kita bakal lihat sisa optionnya. Yang B, we will be strong. Nah, ini salah ya kan? Nggak ada dimension bahwa kita akan menjadi
kuat kalau kita makan atau minum lebih dari yang tubuh kita butuhkan. Nah, yang C, we will be weak. Kita akan apa? Lemah. Ini juga salah ya. Harus it should be based on the passage. Itu dia. Setiap jawaban itu jangan namanya literasi itu semuanya harus berdasarkan isi teks. Nggak boleh kita pakai analogi, kita pakai opini kita di sini. Nggak ada. Ini harus berdasarkan teks. Apa yang seperti teks katakan maka itu ya. Strong nggak ada. We will be weak juga juga salah. Our body will grow fast. Tubuh kita itu akan berkembang dengan cepat juga nggak ada seperti itu yang dikatakan maka salah. Yang I, our muscle will lose its weight, bahwa muscle kita atau maksudnya otot-otot kita itu akan kehilangan apa berat berat ininya. Maka juga jelas salah. Maka yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 1. Nah, mungkin kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke. Nah, nomor 2. From the text, we know that. From the text, we know that. Apa di sini? Yang ntar kakak hapus dulu ya untuk yang ini. Nah, nomor 2 yang ditanyakan adalah dari teks ini kita tahu apa? Nah, ini tipikal soal untuk apa? Disuruh kita mencari kesimpulan. Nah, kesimpulan atau yang seperti dikatakan dalam teks. Tapi mungkin ada yang sedikit. Biasanya jawaban itu ada yang banyak diubah dengan menggunakan sinonim atau persamaan kata. Namun ada beberapa juga yang memang dia itu hampir sama persis seperti yang dimention dalam teks. Tapi itu sangat jarang. Nah, makanya kenapa kita harus memperbanyak sinonim di sini ya. Nggak cukup dengan hanya apa namanya berlandaskan nanti dimention dalam teks, enggak selalu, keseringannya malah banyak yang diubah, jawaban yang benar selalu yang berbeda seperti yang dikatakan dalam teks ya. Nah, jadi seperti nomor 2, from the text you know that, dari teks ini kita tahu bahwa apa. Nah, inilah soal yang dia membutuhkan waktu banyak. Kenapa? Karena kita perlu baca satu-satu opsinya nih. Kita harus sesuaikan. Opsi A ada nggak dimention dalam teks? Opsi B ada nggak benar seperti yang dikatakan dalam teks? Oke. Nah, oke. Nah, lanjut. Yang seperti nomor A, opsi A, consuming too much honey and syrups can destroy our teeth. Ya, bahwa konsumsi terlalu banyak madu dan sirup itu dapat menghancurkan gigi kita. Oke, apakah itu benar seperti dikatakan dalam teks? Di sini memang ada dikatakan terkait penggunaan honey and syrups ya. Coba kita lihat. Di sini ada terletak di paragraf terakhir, tepatnya dari baris kedua dari bawah. Baris kedua dari bawah di paragraf terakhir. Nah, they can also cause tooth decay, especially if eaten between meals. Sudah. Terus di depannya free sugars, katanya free sugars are any sugars added to food or drink or found naturally in honey. Nah, jadi maksudnya bebas gula itu adalah semua apa namanya semua jenis gula yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman atau dia itu ditemukan secara natural atau secara alami di dalam honey. Oke, honey di sini madu. Terus apa? Syrups dan juga unsweetened fruit juice, jus buah yang tanpa pemanis dan smoothie. Jadi maksudnya bebas gula di sini dia makanan-makanan yang tidak terlalu mengandung banyak gula. Nah, dia mengandung tetap, tapi gulanya itu biasa alami dan minimal kalaupun ada, tapi dia sangat-sangat minim. Dan kalau kita lihat, kalau opsi A katanya mengkonsumsi terlalu banyak apa namanya madu dan sirup dapat menghancurkan gigi kita. Ada dimension di dalam teks di sini? Tidak ada ya. Di sini nggak ada dimension bahwa honey dan sirup itu dapat menghancurkan gigi kita. Yang ada di sebelumnya yaitu apa? Yang sugary foods, makanan-makanan yang mengandung banyak gula itu yang dapat menghancurkan. Nah, maka yang A itu kurang tepat untuk dijadikan sebagai apa namanya kesimpulan atau salah satu statement yang benar berdasarkan teks ya. Maka kita nggak bisa menjadikan itu sebagai jawaban yang benar. Kalau yang B katanya meat, sausage, butter, hard cheese contain unsaturated fat. Jadi katanya bahwa daging, sosis, butter yaitu mentega dan juga hard cheese ya yaitu maksudnya keju yang tipikal keras itu mengandung unsaturated fat yaitu lemak jenuh lemak tidak jenuh. Oke, saturated itu jenuh, unsaturated fat itu tidak jenuh. Kalau kita lihat di sini terkait
Meat sausage, meat sausage ada di sini. Hmm, dia ada. Nah, ini dia. We should have more saturated fat. Oke, this one. Saturated fat is found, katanya. Nah, coba lihat di paragraf terakhir pada halaman. Bentar ya, ini kakak pindah dulu soalnya. Ini di sini lebih enak. Jadi, pada paragraf terakhir di sini, nah baris ketiga kan ada katanya. Oh, bukan baris keempat. Di sini ada katanya saturated fat is found in many food. Bahwa lemak-lemak jenuh itu ditemukan di banyak makanan. Nah, seperti as fatty cuts of meat, sausage, butter. Ini kan yang disebutkan yang tadi, tapi itu kategori sebagai saturated fat alias lemak jenuh, bukan unsaturated fat. Jadi hati-hati, paling banyak itu kalian dikecohkan dengan satu atau dua kata yang dia diubah dikit aja, tapi itu sudah membuat banyak, udah membuat memang jawabannya itu salah ya, salah total. Jadi kayak perbedaannya cuma ditambahkan an aja di sini. Yang satu saturated fat pada paragraf, yang di opsi B itu unsaturated fat. Maka itu sudah salah. Makanya kita harus detail terhadap jawaban-jawaban yang apa namanya, yang misalnya setiap hal kecil itu harus kita perhatikan. Nah, oke, jadi yang B juga salah. Terus yang C, salmon, trout, herring, and sardines are good for our health. Ini semua jenis ikan ya, ikan salmon, ikan trout. Nah, terus dan juga sarden itu semua katanya bagus bagi kesehatan kita. Kalau kita lihat di sini ada nggak yang menyebutkan terkait jenis-jenis ikan tadi? Coba kita lihat. Fisheries. This one. Di poin kedua kan ada katanya eat more fish including a portion of oily fish. Katanya makanlah. Jadi ini memang teksnya berbicara terkait kiat-kiat agar kita menjaga tubuh ini tetap sehat. Jadi yang kedua salah satunya itu adalah apa namanya, makan banyak ikan, termasuk apa? Satu porsi oily fish. Nah, yang mana dia itu di sini katanya apa di bawahnya, bahwa oily fish are high in omega-3 fats, which may help prevent heart disease. Yaitu disebutkan terus di depannya oily fish itu termasuk salmon, terus ikan trout, yaitu dia kayak sejenis ikan salmon juga, dan herring dan ikan sarden. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan karena katanya ini bagus, maka itu kata lain seperti yang ada pada opsi C, yang katanya bahwa semua itu bagus bagi kesehatan. Maka C sebenarnya sudah menjadi jawaban yang paling benar tanpa kita melihat sisanya. Tapi karena kayak seperti kakak bilang, karena ini kita ingin membuktikan setiap opsi untuk agar kalian terbiasa bagaimana opsi yang salah itu dibuat, maka kita lihat lagi opsi D, frozen and canned fruits can cause heart disease. Nah, ini juga membantah seperti yang di paragraf berapa ya, kan yang di D ini katanya makanan-makanan frozen atau yang didinginkan, dibekukan, dan yang diawetkan, can itu diawetkan, dan buah-buah yang diawetkan itu dapat menyebabkan heart disease. Sedangkan di sini tidak dikatakan bahwa ini pada poin nomor satu kan ada it's a lot of fruits and vegetable, kan ada katanya yang makanlah banyak buah-buah dan sayur-sayuran, dan dikatakan di sini sayur-sayuran dan buah-buahan itu bisa dalam berbentuk fresh, segar maksudnya belum diapa-apakan, bisa juga dalam berbentuk frozen atau yang didinginkan, bisa juga yang can yang diawetkan ya, atau yang dried, kan ada tuh buah-buah yang dikeringkan ataupun dibuat jus. Nah, katanya di sini berarti kita bisa apa namanya, bisa menarik kesimpulan bahwa tidak dikatakan harusnya yang semua jenis makanan buah-buahan yang diawetkan, didinginkan itu tetap bagus ya. Sedangkan yang opsi D malah dia membuat negatifnya, yaitu frozen dan apa namanya, buah yang diawetkan itu dapat menyebabkan heart disease. Kalau kita baca sampai habis nggak ada dikatakan seperti itu ya. Nah, kalau yang I juga salah. Kenapa? Katanya consuming high sugary food doesn't affect our health. Mengkonsumsi apa namanya, makanan-makanan dengan gula yang tinggi tidak. Nah, ini masalahnya. Tidak memberi dampak, doesn't affect, tidak memberi dampak apa kesehatan kita. Jelas ini salah. Sedangkan tadi pada paragraf ke berapa ini, ketiga, ada dikatakan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi banyak atau terlalu banyak apa makanan yang mengandung gula tinggi ya. Maka dapat kita tarik kesimpulan untuk nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang mana tadi? Yang B ya.
Ada ini kata lain seperti yang ada pada paragraf poin keduanya yang eat more fish itu. Oke, nah lanjut kita yang B lagi yang C maksud kakak ya. Sorry. Yang C. Salah lihat kakak. Oke. Nah, ini tadi. Oops. Hmm, oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Nomor 3, pertanyaannya. Nah, ini soal reference. Reference itu apa coba kira-kira? Ada yang tahu? Nah, reference itu dari kata refer artinya rujuk atau merujuk. Ini soal yang sering, sangat-sangat sering keluar. Jadi kita ditanya rujukan. Jadi kayak contoh nanti sering tuh muncul the word it in paragraph 6 refer to. Kan ada tuh kata it dalam paragraf ke-6 merujuk ke siapa. Nah, tipikal soal-soal sejenis itu dinamakan atau dikategorikan dalam soal reference. Ya, yang mana ini soal yang juga tidak membutuhkan waktu banyak sebenarnya kalau kita tahu tips. Yaitu apa tipsnya? Cuman kita perlu melihat satu kalimat sebelumnya. Jadi cukup mundur satu kalimat sebelumnya dari kalimat kata-kata yang ditanyakan. Jadi contoh di sini dari kata the word they refer to. They yang ada dalam mana Kak? Dalam kalimat they can cause to decay, especially if eaten between meals ya. Jadi mereka dapat menyebabkan pembusukan. Decay ini kayak pembusukan. Nah, pembusukan gigi apa terlebih lagi jika dimakan bersamaan dengan meals, yaitu makanan-makanan. Kalau kita lihat itu ada pada, nah ini dia. Pada paragraf ketiga ada poin ketiga yang cut down kan dia ada 3 poin ya. Ada 3 poin. Kita lihat yang di poin ketiga yaitu yang cut down and saturated fat and sugar. Terus pada baris paling bawah 2 baris dari bawah. Nah kan ada di sini kakak garis bawahin aja biar jelas. They can also cause tooth decay, especially if eaten between meals. Ini sangat jelas bahwa mereka, nah fokusnya adalah di mereka. Mereka di sini juga dapat apa? Menyebabkan pembusukan gigi terlebih jika dimakan bersamaan dengan makanan. Pertanyaannya di ini ke siapa? Maka mundur satu tipsnya adalah kalau refresh mundur satu kalimat ke belakang. Ya, di sini kita melihat ada sugary foods and drinks are often high in energy and if consumed too often can contribute to weight gain. Ini dikatakan bahwa makanan-makanan yang bergula, sugary foods, itu maksudnya makanan-makanan bergula dan minuman juga termasuk makanan dan minuman bergula are often, itu sering apa? Tinggi dalam energi, misalnya mengandung apa namanya saturasi atau level yang tinggi dalam energi yang kalau dikonsumsi terlalu sering, if consumed too often, can contribute, dapat berkontribusi atau dapat berperan atau dapat mengakibatkan ke dalam apa? Peningkatan berat badan. Nah, di sini kan ada dikatakan bahwa contribute to weight gain. Nah, weight gain maksudnya apa? Peningkatan berat badan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau ditanyakan di sini berarti jelas sekali ini merujuk ke siapa ya? Merujuk karena mereka ini dia tidak selalu untuk mereka manusia ya. Dalam bahasa Inggris, pronouns they itu dia digunakan untuk nouns tapi dia yang plural. Nah, yang lebih dari satu. Ya, harusnya kan setiap noun itu kata gantinya kan it. Nah, tapi Kak kenapa di sini they? Karena kan seharusnya mau dibilang mereka di sini dapat menyebabkan siapa mereka di sini yang dapat menyebabkan pembusukan gigi kan sugary food sama drinks ya kan makanan dan minuman yang bergula atau tinggi gula. Nah, kenapa pakai they Kak? Karena nah lihat di nounsnya di sini ada s. Ada s. Setiap noun itu harusnya pakai it, tapi itu jika singular alias jika satu. Oke. Tapi jika dia lebih dari satu, maka dia wajib kita ganti dengan they, kata gantinya. Jadi they tidak selalu untuk artinya mereka, manusia, enggak. Tapi bisa juga benda dalam bentuk plural gitu. Oke, maka jawaban yang tepat di sini adalah sugary foods and drink. Nah, ini kan cepat ya, tipikal soal kayak gini. Nah, kalau ada tipikal soal yang memang nggak membutuhkan membutuhkan waktu banyak, langsung aja maju ke soal selanjutnya. Karena nanti di depan ada lagi yang soalnya itu memang kalian butuh waktu banyak untuk bisa menjawab. Oke, kita lihat nomor 4. Kakak hapus dulu di sini.
Oops. Ya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, kalau yang nomor 4 di sini, if you're like most people, you're probably think that money. Apa yang kakak baca teks dulu ya, nggak fokus ya kak. Baca dulu kita langsung ke soalnya. What is the main idea of the passage? Nah, main idea ini seperti kita tahu ini adalah tipikal soal yang menanyakan dari judulnya main idea atau ide utama atau ide pokok atau gagasan utama atau apalagi bahasa lainnya atau judul yang paling tepat. Jadi biasanya kalau ada soal sejenis what is the main idea? What is the what would be the best title? Apa kira-kira judul yang paling sesuai? Atau bisa juga what is the text mainly discuss about. Nah, jadi teks itu membicarakan terkait apa yang paling utamanya. Maka itu sebenarnya merujuk ke satu. Jadi pertanyaan main idea itu beragam ya, tapi padahal dia inti ya apa namanya poinnya itu satu. Yang ditanyakan adalah inti dari teks. Jadi kira-kira kita disuruh prediksi dengan teks yang kira-kira 5 paragraf itu kalau dibuat paling intinya dia apa ya kira-kira? Satu kalimat yang bisa merepresentasikan keseluruhan isi teks. Itu mainnya dia ya. Yang mana caranya apa Kak? Cara paling cepat untuk menjawab itu untuk menghemat waktu adalah you just need to read the first sentences of each paragraph. That's what you have to do. Itu baca kalimat awal dari setiap paragraf aja. Jadi di sini seperti ini kebetulan cuma ada 2 paragraf ya. Memang tipikal soal kayak gini jarang muncul. Kalian jangan terlalu berharap, Kak ini soalnya pendek. Dia bercampur. Paling seringnya kayak dari tahun-tahun sebelumnya itu 4 paragraf biasa. Makanya agak panjang. Nah ya. Bukan kakak menakut-nakutin, tapi memang maksudnya ini biar kalian tahu tipikal soalnya seperti apa. Jadi di hari H nggak shock ya. Nah, oke, contoh nomor 4 ini what is the main idea? Maka langsung aja kita baca kalimat awal yang tadi, yang seperti teknik yang kakak kasih, baca kalimat awal dari setiap paragraf ya. If you're like most people, you probably think that money, success, good looks are the things that will make you happy. Jadi kalau kamu seperti kebanyakan orang, kamu probably means what? Kemungkinan. Nah, jadi kamu atau mungkin ya, kamu mungkin berpikir bahwa uang, sukses, kesuksesan dan good looks atau penampilan yang bagus adalah hal-hal yang akan membuat kamu happy ya. Of course you know what is the meaning of happy. But on the other hand, tapi kan dibantah setelahnya. Kita tahu bahwa ini contradiction. Tapi di sisi lain, berarti kita tahu kalau ada kata kayak on the other hand, berarti di depannya pasti akan membantah yang sebelumnya. Kalau nggak percaya kita lihat. If you're looking for a long-term sense of being, of well-being and fulfillment, this is not true. Kan benar? Jadi dibantah. Tapi kalau kamu lihat sebenarnya dalam waktu yang jangka panjang katanya dari apa namanya dalam bentuk kesehatan dan juga pencapaian, ini tuh nggaklah benar. Karena apa katanya? The key of happiness is feeling that you have a sense of purpose, bahwa katanya karena kunci kebahagiaan itu adalah perasaan ketika apa kamu kayak mempunyai tujuan dalam hidup ini. Nah, di bawahnya diperjelas lagi bahwa there are 5 factors. Ada 5 faktor-faktor yang dapat berkontribusi atau berperan dalam menciptakan kebahagiaan pada setiap individual. Apa aja dia, Kak? Positive emotion, yaitu apa? Emosi yang positif atau rasa, vibes yang positif lah kita bilang ya. Engagement itu keterlibatan. Meaning dalam artian dia bagaimana memahami setiap hal-hal atau apa namanya sesuatu yang muncul dalam hidupnya. Bagaimana dia melihat segala sesuatu di sekitarnya. Nah, itu berperan dalam menciptakan kebahagiaan. Positive relationship juga katanya hubungan yang positif antara baik orang dia dengan orang di sekitarnya siapapun ya. Dan accomplishment yaitu pencapaian. Ya, nah ini katanya bahwa kebahagiaan itu is not only about money, success, and good looks berdasarkan teks ini. Yaitu di bawahnya tadi ternyata ada 5 faktor yaitu positive emotion, engagement, meaning, dan setelahnya kalian yang bisa kalian baca ya. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa sebenarnya teks ini membahas tentang apa? Tentang hal-hal atau things that are contribute to happiness. Nah, kita tinggal cari aja kira-kira mana yang paling sesuai. Pertama yang A, happiness is important for everyone. Bahwa kebahagiaan itu penting bagi semua orang. Ini bukan menjadi ini ya, fokusnya itu kan berbeda, faktor-faktor yang berbeda kan fokusnya, maka ini jelas salah. Kalau yang B, the different factors that contribute to happiness. Nah, ini paling mendekati ya kan faktor-faktor yang berbeda yang dapat berkontribusi dalam menciptakan kebahagiaan. Maka jelas ini paling
paling tepat. Nah, kalau yang C, we achieve happiness through our sense of success and good luck. Ini justru salah ini. Bahkan si authors atau si penulis sudah membantahnya bahwa kebahagiaan itu nggak bisa kita dapat cuma dari success and good looks. And then also the key to happiness is having a positive relationship. Kak, tapi kan ada dimension bahwa salah satu kunci dari kebahagiaan itu adalah tadi positive relationship kan di paragraf kedua benar. Nah, tapi itu dia yang membuat dia salah adalah karena ini terlalu detail. Dalam menjawab soal main idea itu hati-hati. Biasanya pasti jawaban yang salah itu putar-putar di antara tiga. Kalau bukan nanti jawabannya itu terlalu umum, maka itu salah. Kalau bukan jawabannya itu juga terlalu detail. Yaitu kayak contoh ini. Jadi nggak boleh seakan-akan kalau misal dia membahas yang di doang, kalau misal jawabannya yang di seakan-akan teks ini fokusnya membahas bahwa kunci kebahagiaan itu adalah cuma di bagian positive relationship. Is having positive relationship. Dan jelas itu salah. Karena tadi ada 5 katanya, bukan cuma si positive relationship. Nah, maka seakan-akan udah yang lain itu nggak perlu, maka salah ya. Sama itu dia, ini terlalu detail. Sama yang satu lagi yang biasanya jawaban yang salah itu kalau dia out of the context or topic, itu dia memang keluar dari konteks isi paragraf, maka itu juga salah. Jadi hindari 3 yang tadi, too detail, too general, and out of the topic ya. Jangan terlalu umum, jangan terlalu detail juga yang kayak opsi di ini, dan juga jangan terkeluar dari teks. Nah, terus yang I juga katanya apa? Money, success, good looks makes you happy. Nah, ini juga salah. Kenapa? Ini justru memang jelas sekali yang bahkan tidak yang dikatakan seperti si author katakan. Ya, author tidak, malah membantah bahwa kebahagiaan itu bukan di money, success, and good looks doang. Oke. Nah, maka kita bisa tarik kesimpulan seperti yang kakak katakan tadi. Langsung sangat jelas jawaban yang benar di sini adalah mana tadi? The difference factors that can contribute to happiness ya. Nah, gitu dia. Sejauh ini paham ya kira-kira? Kalau insya Allah kalau misal kalian apa namanya sering-sering membahas soal-soal kurang lebih kayak gini aja, ini yang dibalik-balik pertanyaannya ya. Di itu dia harus dibiasakan untuk menjawab soal. Nah, oke, lanjut. Mungkin kita bakal wait, oke, X. Nah, nomor 5. The word this. Nah, ini seperti yang tadi lagi. Pernah kan sebelumnya di soal beberapa? 3 atau 4 ya? 3 atau 2 yang dia membahas soal terkait reference ya. Yaitu apa? Soal terkait rujukan. Nah, ini soal terakhir ya sebelum kita masuk kuis. Jadi coba perhatikan dengan baik-baik ya. Nomor 5 di sini. The word this in paragraph refers to paragraf berapa ini? This-nya coba kita lihat. Ini harusnya ada dimension. Ini paragraf harusnya dia mau bilang lagi nih paragraf berapa. Bentar kita lihat. This. Where is it? The word this in paragraph. Ini dia ya. Coba lihat pada paragraf kedua, each of. Jadi ternyata dia yang ada di paragraf kedua baris pertama. Di sini kan ada dikatakan bahwa each of these factors has two component. Setiap dari faktor-faktor ini, maka kita tahu langsung. This di sini kan plural. Ya kan, dia plural dari this yang artinya ini, yang tulisannya THIS. Ya, ini pluralnya. Berarti kita harus, kalau dia plural, kita harus merujuk ke semua yang dikatakan belakang. Jadi tadi kan ada 5, maka kelima-limanya itu yang harus kita mention. Maka jawaban yang benar adalah yang A, ya kan? Itu yang menyebutkan semua. Nah, jadi dia tergantung. Kalau misal yang ditanya nanti soal dalam soal reference itu, kita sesuaikan aja. Kalau yang ditanya she, dia perempuan, maka kita harus cari di belakang mana yang ada objek atau subjek berupa seorang perempuan atau sejenisnya. Nah, kalau dia he gitu. Kalau they berarti harus mereka. Nah, kalau dia seperti ini, maka dia juga harus yang banyak berarti ya, yang seperti pada opsi A, maka jawaban yang tepat itu juga sama ada pada opsi A. Oke, sejauh ini sudah sangat detail sepertinya. Semoga bisa dipahamin ya. Mungkin kita bakal break dulu dengan ada kuis dari Kak Intan. Iya. Oke. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Supaya makin santai ya, juga asik. Gimana kalau kita jawab kuis dulu nih Kak? Oke, boleh.
Oke. Cara mainnya sama ya, sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Kuis terdiri dari satu sesi dan dua pertanyaan. Pemain memiliki waktu untuk memecahkan teka-teki dalam waktu 1 menit ya, bahkan bisa lebih cepat. Bagi yang ingin menjawab pertanyaannya bisa mengaktifkan mikrofon atau langsung jawab di kolom chat Zoom ya. Oke, lanjut. Hmm. Aku ada di Merkurius, Mars, dan Jupiter, tapi tidak ada di Venus atau Neptunus. Apakah aku? Ayo, Bumi. Aduh, ini kayaknya harus cari teka-teki yang lebih susah lagi ya minggu depan. Kayaknya adik-adik udah pada ngeh nih. Oke, ada lagi yang mau jawab sebelum kita close? Gak ada? Jangan jawab Pluto ya. Aku ada di Merkurius, Mars, dan Jupiter, tapi tidak di Venus atau Neptunus. Siapakah aku? Ayo, lihat. Ayo, jawabannya huruf R ya. Aku ada di Merkurius, huruf R juga ada, Mars juga ada R dan Jupiter ya. Venus dan Neptunus. Tapi tidak ada ya, tidak ada di Venus dan Neptunus. Apakah aku? Yaitu huruf R. Hurufnya ternyata ya. Ya, kan ya kalau teka-teki itu emang kayak gitu dia ya. Nggak ada jawaban yang eh gimana ya? Yang serius Iya, ya. terus Hmm. jawaban yang di luar nurul kita gitu ya. Nah, lanjut ya. Ada 3 ruangan penting dalam sebuah rumah. Pertama diisi dengan uang, kedua diisi dengan surat-surat penting, dan ketiga diisi dengan perhiasan. Suatu hari, semua kamar itu terbakar. Di ruang manakah polisi memadamkan api terlebih dahulu? Ini udah kayak soal apa? TPS ya, matematik ya. Iya ya, ada Jangan dicari kayak ya, jangan dicari. Ruang perhiasan, surat-surat penting. Ayo, suatu hari. jawabannya di luar nurul nih. Ayo, ada lagi nggak yang mau jawab nih? Pertama diisi dengan uang, kedua diisi dengan surat-surat penting. Polisi tidak memadamkan api. Kayaknya suhu nih Nabila nih ya. Ayo, ah, kita lihat jawabannya. Polisi lihat-lihat aja, baik. Tidak ada satupun dari mereka karena polisi tidak memadamkan api. Yang memadamkan api itu adalah ya tugas pemadam kebakaran. Ya, jangan sampai terkecoh ya. Ini karena kakak ngomongnya pelan-pelan nih. Oke, selamat ya bagi Nabila. Boleh di apa? Tuliskan nomor HP-nya di kolom chat ya yang bisa kita hubungi. Nah, buat Syifa dan Altaf, semangat karena masih ada sugar eh, setiap minggunya dan masih bisa menjawab ya nanti ya. Semoga ke depan bisa dapat ya door prize-nya ya. Oke, habis ya kuis untuk sesi batch ke-19 ini. Nah, kita lanjutkan ya. Kak Amal siap? Oke, boleh. Oke Ya, ya. tadi Kepada baru Kak Amal, selesai kuis ya. dipersilakan. Oke, semoga dengan ada kuis lebih fokus lagi masuk ke sesi kita bahas soal selanjutnya. Nah, jadi kita lanjut aja kali ya ke untuk mempersingkat waktu. Di sini nomor 6 ya. What is most likely the author's attitude towards money, success, and good looks. Nah, jadi di sini kan yang ditanyakan apakah, nah ini terkait author's attitude atau sikap penulis. Nah, sikap penulis terhadap apa? Terhadap money, success, and good good looks. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu bagaimana sih? Ini juga yang sering muncul ya terkait author's attitude. Kita disuruh ngegas, kita disuruh menebak kira-kira dalam penyampaian si penulis terhadap beberapa statement itu bagaimana sikapnya. Apakah penulis itu kayak mendukung? Apakah dia punya pandangan positif terkait hal yang disampaikan? Atau dia acuh tak acuh biasa aja. Nah, itu dia perlu kita lihat
ya. Di sini what is most likely the author's attitude? Yang ditanyakan kan terkait money. Kalau kita tahu, kalau kita baca yang di paragraf pertama, di sini sangat jelas tadi dikatakan bahwa apa? If you are like most people, you probably think that money, success, and good looks are the things that will make you happy. Itu pertama dikatakan. Tapi setelahnya kan si penulis sendiri yang membantah lagi. But on the other hand, di sisi lain, nah, apa katanya? Jadi istilah itu on the other hand, bukan di tangan yang lain ya. Nah, ini istilah masalah di sisi lain. Kalau kamu melihat ke dalam jangka yang panjang, itu tuh tidak this is not true. Maka dia membantah. Maka kalau kita lihat di sini jawaban yang paling sesuai itu apa? Kalau negatif mungkin agak kena tapi kurang tepat ya. Nah, positif juga positif udah jelas salah. Nah, indifferent ini apa maksudnya? Indifferent ini kayak dia itu acuh tak acuh. Nah, jadi dia nggak peduli itu juga salah salah. Different itu dia juga nggak masuk ya, berbeda apanya. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya itu yang ambivalent. Ambivalentnya apa dia? Dia kayak membantah. Kan sangat jelas tadi bahwa si penulis itu membantah yang seperti apa kebanyakan pandangan masyarakat yang selama ini ada. Karena pandangan masyarakat bahwa kebahagiaan itu apa? Ketika when you have money, success, and good looks. Maka dia membantah, dia berkontra. Maka itu yang paling tepat. Oke. Nah, ini juga tipikal yang soal nggak butuh waktu banyak. Kalau kita pahami si teks sebenarnya itu apa namanya nggak dalam waktu beberapa detik insya Allah bisa kita jawab ya. Nah, makanya berdoa aja semoga banyak-banyak dapat soal tipikal kayak gini. Ya, biasanya yang banyak makan soal itu yang makan banyak waktu tipikal soal kayak true or false. Nah, itu kalian harus apa namanya harus cari satu-satu memang dari opsi dulu ya, mana yang benar gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi dulu. Nomor 7. Nah, di sini ada lagi the writer intention. So, in writing the text or the passage. Jadi passage di sini itu kata lain dari teks ya. Jadi jangan bingung ketika dalam soal nanti muncul kata seperti teks, apa namanya seperti passage itu sama aja seperti teks. Jadi writer's intention means what? Tujuan atau niat. Nah, jadi kayak purpose. Jadi jangan bingung sekarang itu soal tujuan itu jarang dipakai kata what is the purpose ya. Biasanya sekarang diganti dengan what is the writer's intention or what is the intention of the writer. Then it may also be what is the aim. Aim itu juga sama seperti purpose atau bisa juga what is the goal. Atau bisa juga what is the subject. Nah, kalau ada kata apa namanya kayak uh, bukan ini, misalnya ya the subject biasanya itu juga mengarah ke tujuan ya. Nah, kalau misal apa namanya ada soal-soal semacam ini sebenarnya dia hampir mirip sekali dengan tipikal soal main idea yang tadi kita bahas. Jadi nggak akan bisa sebenarnya ketika muncul soal main apa namanya purpose itu nggak bisa kita jawab soal purpose kalau kita belum tahu main ide inti dari teks apa. Kenapa gitu Kak? Karena biasanya jawaban yang benar dari tujuan itu kan pasti misal apa? Untuk menyebarkan atau untuk memberitahu penulis tentang apa ya? Tentangnya ke depan ya balik lagi itu ngarah ke inti dari teks kan. Nah, makanya kenapa ujung-ujung kita itu ketika mencari purpose, jawaban dari apa namanya yang benar tentang tujuan isi teks itu harus tahu dulu main idenya apa. Nah, jadi seperti di sini kita harus cari tahu dulu main idenya apa. Kita maka baca aja mungkin kalimat awal dari setiap paragraf aja dulu ya. Di sini sebenarnya loneliness ya, bukan loneliness ini ada sedikit tipe ya. Loneliness atau kesendirian ya. Loneliness and social isolation yaitu kesendirian dan juga maksudnya kayak pengasingan dari sosial, dari lingkungan in older adult dalam orang-orang yang sudah menuju ke tahap kayak tua ya di sini. Nah, jadi bukan age doang. Kalau age doang iya artinya itu dewasa. Tapi di sini maksudnya oh ada kata older lagi. Jadi kayak yang udah lebih tua, misalnya lebih di atasnya dewasa. Jadi kayak umur 40-an, 50-an yang dimaksud di sini. Apa dikatakan bahwa kesendirian dan pengasingan sosial di umur-umur yang older adult ini are serious public health risk, yaitu apa namanya masalah serius dalam kesehatan di ruang lingkup
masyarakat yang berefek atau berdampak a significant number. Signifikan di sini maksudnya kayak jumlahnya banyak ya. Nah, yang signifikan, yang jelas. Jadi berdampak terhadap jumlah yang banyak atau signifikan dari orang-orang di United States ya atau Amerika and putting them at risk for dementia and other serious medical conditions yang bahkan telah membuat mereka beresiko apa eh, ter apa istilah beresiko untuk me- terkena nah istilahnya atau menderita apa demensia dan masalah-masalah kondisi kesehatan lainnya yang serius ya ada di sini serious medical condition ya jadi ternyata itu dia kesendirian yang dirasakan oleh orang-orang tua itu ternyata berpengaruh loh terhadap apa terhadap kesehatan fisik mereka nah nah jadi nah, misal nih kita ingin kalau dalam paragraf pertama kita kurang jelas, maka boleh aja kita masuk ke baca satu kalimat lagi katanya apa? Sebuah penelitian dari apa namanya National Academies of Science ya, yaitu Engineering and Medicine yaitu yang disingkat dengan NASEM. Ini sebuah kayak organisasi nasional gitu. Apa katanya points out di sini apa memaparkan bahwa more than one third, nah lebih dari 1/3 dari orang dewasa yang berumur 45, nah and older dan lebih lagi, maksudnya di atas 45, yang lebih tua lagi, yang merasa kesendirian, feel lonely and nearly, merasa kesendirian, dan nearly 1/4 of adult, dan bahkan hampir, nah nearly sini hampir 1/4, 1 sampai 4 dari adult di sini yang berumur 65 dan lebih, bahkan itu dianggap bahkan apa dalam terisolasi atau apa istilahnya bukan terdiskriminasi ya terpisah lah dari ruang lingkup sosial. Maksudnya dia itu tidak lagi merasa atau terlibat dalam lingkungan sosialnya. Mungkin entah karena fisiknya yang sudah tidak bisa mungkin bertemu dengan banyak orang atau mungkin orang-orang di sekitarnya sudah merasa ini di Amerika ya kasusnya itu merasa bahwa orang-orang yang tua ini tidak bisa dijadikan sebagai orang yang enak untuk diajak komunikasi sehingga dia merasa sendiri segala macam. Nah, jadi dikatakan bahwa apa? Older adults are at risk for loneliness and social isolation because they are more likely to face factors such as living alone. Nah, ini ternyata penyebabnya bahwa orang-orang dewasa tadi itu mendapatkan resiko kesendirian ya dan apa namanya kayak keter eh, kayak berpisah lah dari lingkungan sosial itu apa isolasi sosial istilahnya itu apa karena mereka itu menghadapi faktor-faktor seperti apa seperti hidup sendirian terus juga loss of family or friends kehilangan keluarga dan teman-teman terus chronic illness dan juga hearing loss itu hilangnya pendengaran itu beberapa faktor tapi di beberapa apa paragraf keduanya dikatakan apa although it's hard to measure social isolation and loneliness precisely. There is strong evidence that many adults aged 50 and older are socially isolated or lonely in ways that put their health at risk. Jadi health at risk ya jadi katanya itu poinnya sebenarnya bahwa membuat meskipun ini susah untuk apa namanya dilihat secara dengan jelas precisely itu dengan pasti terhadap apa namanya hasil lah kita bilang akibat dari isolasi tadi ya isolasi mandiri lagi misal kesendirian itu ya tapi apa katanya there is strong evidence bahwa ada bukti yang sangat kuat bahwa banyak anak orang-orang dewasa yang sudah berumur 50 dan lebih lagi itu dia memang apa namanya ini terjadi apa mendapatkan atau apa istilahnya gimana ya kita bilang menghadapi resiko kesehatan yang menurun. Nah, gitu kita bilang ya. Jadi recent studies found that social isolation significantly increase a person risk of premature death from all causes. Nah, jadi
penelitian baru-baru ini, recent ini kayak akhir-akhir ini atau terbaru lah ya. Jadi penelitian terbaru itu menemukan bahwa apa? Social isolation significantly. Jadi isolasi sosial ini secara signifikan apa? Meningkatkan, increase itu meningkatkan a person's risk ya, risiko seseorang of premature death. Jadi dari risiko seseorang apa untuk mendapatkan atau untuk terjadinya ini kematian yang dini atau kematian yang cepat. Nah, itu disebabkan itu dia salah satunya. From all causes, a risk that may rival those of smoking, obesity. Nah, yang bahkan dia menjadi kayak rivalnya, lawannya ya. Jadi kan smoking, obesity, physical inactivity itu kan memang sudah sangat terkenal mengakibatkan apa namanya tingkat kematian yang tinggi ya. Apalagi, tapi ternyata bahkan ada saingannya yang berdasarkan si penelitian yang baru-baru ini yaitu apa? Itu dia kesendirian yang disebabkan oleh orang-orang yang dewasa, yang sudah tua-tua ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini katanya mana nih tadi? Nah, kan yang ditanya writer's intention, kita tahu bahwa teks ini sebenarnya dia tujuannya satu, ingin menyebarkan atau ingin membuat orang-orang concern atau peduli terhadap apa? Terhadap bahaya atau dampak yang dirasakan oleh orang-orang yang dia di umur 50-an atau 45 ke atas itu yang merasa kesendirian. Apa akibatnya? Kan itu sebenarnya dampak-dampak buruknya. Ini dari paragraf kedua juga udah rata-rata dipaparkan secara jelas apa aja. Nah, kalau kita lihat, maka kalau opsi yang A, disseminate the information about the impacts loneliness and social isolation in the elderly, benar Kak? Jadi katanya disseminate di sini kayak menyebarkan. Jadi menyebarkan informasi tentang impacts. Nah, harusnya kan dekat ya. Ini kan dampak-dampak yang difokuskan dalam teks. Dampak-dampak terkait apa? Terkait kesendirian dan isolasi sosial yang dialami oleh elderly, orang-orang tua tadi ya, orang-orang yang sudah lansia. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya ini sudah yang paling mendekati ya. Nah, kalau yang B, encourage people to be more concerned about elderly who are lonely. Nah, kalau yang B, salahnya karena encourage. Encourage itu kayak mengajak atau istilahnya ya mengajak ya apa kita bilang lain bahasa Indonesianya sejenis mengajak orang-orang untuk lebih concern atau peduli terhadap orang-orang dewasa yang kesendirian hampir mendekati. Tapi apa dalam teks ini kita tidak menemukan ada kata-kata seperti dia biasanya kalau ada teks encourage itu di ujungnya nanti we should ada kata seperti should ada berupa saran. Nah di sini nggak ada mengajaknya. Mereka si penulis cuman memberi informasi saja. Nah, it just mention like the impacts of what are the bad effect ya. Efek-efek buruk dari loneliness itu tadi nggak ada tujuan mengajak di sini. Nah, kalau yang C, prove that the elderly experiencing loneliness and social isolation actually exist in United States. Kalau ini membuktikan bahwa itu juga salah, membuktikan bahwa orang-orang tua yang mengalami kesendirian itu ada eksis ya, ada di United States atau Amerika. Ini nggak bisa kita jadikan sebagai tujuan karena ingat tujuan yang ditanyakan tujuan itu hampir sama seperti main idea ya seakan-akan berarti teks ini memang fokusnya kalau ini tujuannya itu ingin menunjukkan bahwa di Amerika itu ada orang-orang yang kesendirian bukan itu tadi cuma ada dipaparkan di awal doang tapi itu nggak bisa dijadikan sebagai purpose-nya kita tarik sebagai purpose itu salah yang di to convey the pain and sadness experienced by lonely and socially isolated elderly based on research untuk memaparkan the pain. Nah, ini kayak ini dekat-dekat kali makanya kalau misal kita apa namanya nggak fokus, nggak jeli mata dalam melihat kayaknya semua benar nih. Kayak yang contoh Didi, katanya ada convey. Convey kan dia memaparkan atau menunjukkan apa? Menunjukkan pain. Pain itu rasa sakit and sadness, rasa sedih, experience yang dialami oleh kesendirian dan yang orang-orang terisolasi secara sosial atau terjauhkan dari sosial yang dialami oleh elderly, orang-orang yang tua tadi berdasarkan research. Dah,
Seakan-akan di sini itu apa? Convey the pain and sadness. Ada nggak di sini sadness? Hampir tidak ada. Di sini fokusnya itu apa? Cuman rasa-rasa sakit seperti ini. Coba kita lihat pada paragraf kedua. Di sini katanya apa? Poor social relationship yang baris ketiga ya was also associated. Ini semua terkait penyakit fisik nih. Juga dikaitkan dengan apa? A 29% of increased risk of heart disease. Jadi pertama katanya bahwa loneliness pada orang elderly itu yang tua tadi itu apa? Dia berasosiasi atau dia itu berkaitan erat dengan apa? 29% peningkatan resiko penyakit jantung. Udah. Terus di baris selanjutnya itu disebutkan loneliness among heart failure patients was associated with a nearly 4 times increased risk of death, dan juga apa namanya kesendirian di antara para pasien yang mengalami penyakit gagal jantung itu tadi itu apa berhubungan erat dengan bahkan hampir 4 kali 4 times increase risk of death. Apa namanya 4 kali itu meningkatkan resiko kematian. Terus apa? 68% itu meningkatkan resiko hospitalization atau maksudnya dirawat di rumah sakit, dan juga 57% apa namanya increase risk of emergency department visit. Nah, jadi kan tidak ada dari beberapa yang dipaparkan tadi impact-nya itu berkaitan dengan sadness akan-akan apa dan di sini harusnya kalau misal yang di itu benar, harusnya kayak seakan-akan dalam teks ini ada dipaparkan beberapa statement dari si yang penderitanya, tapi kan nggak ada, ya kan beberapa statement yang terkait oh saya sedih merasa ini, tapi ini nggak ada, jadi ini juga jelas salah. Terus yang terakhir nih, tell about the loneliness and happiness felt by the elderly who are socially isolated as well as research finding. Yaitu di sini memberitahu tujuannya itu katanya ingin memberitahu bahwa loneliness dan unhappiness yang dirasakan. Nah, ada unhappiness nggak di sini kan nggak ada dimension terkait happiness ataupun dari tadi. Maka itu dia penambahan satu atau dua kata itu kalian harus hati-hati karena bisa jadi itu yang membuat salah. Maka itu juga jelas salah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan teks ini tuh yang A paling tepat. Dia cuma menyebarkan informasi tentang impact. Itu memang mendekat kali semua kena. Semua kata-kata yang ada di opsi A itu merepresentasikan tujuannya. Nah, impact itu ada di A juga ya. Terkait apa? Impact atau penyebab atau hasil yang dihasilkan dari apa? Kesendirian dan social isolation yang dirasakan pada masa-masa tua, ya, elderly itu ya, yaitu dia dalam artian menambah resiko kesehatan. Nah, resiko kesehatan ke arah buruk gitu. Oke, nah itu dia untuk soal nomor 7, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Mungkin sekarang kita bakal lanjut lihat ke nomor 8 ya. Di sini, to whom is the text likely addressed? Nah, ini tadi kita kan udah hampir baca keseluruhan isi teks ya. Maka kita tahu sebenarnya kalau ada soal menanyakan kepada siapa sih teks itu ditujukan, address itu ditujukan atau dibuat lah istilahnya. Nah, oke, kalau kita lihat, maka ini tadi teks tentang bahaya-bahaya atau impact lah, impact dari loneliness ya, and social isolation that in elderly ya, maka kita tahu kalau yang A, family staying with elderly, terkait, jadi teks ini itu ditujukan kepada keluarga-keluarga yang hidup dengan orang-orang yang sudah tua. Sebenarnya hampir dekat, tapi kan fokus teks ini itu nggak cuman masalah keluarga, intinya adalah orang-orang yang hidup di sekitar orang tua kan, jadi nggak cuman untuk family doang, tapi apa? Juga bagi kita sebagai masyarakat itu ya sebenarnya teks ini ditujukan. Bagaimana ketika kita hidup dalam bermasyarakat, lalu kita melihat orang-orang yang sudah tua renta, yang mereka itu merasa kesepian. Nah, kan sebenarnya fokusnya ke semua, bukan cuma orang-orang rumah, bukan cuma family doang ya. Nah, maka yang A jelas salah. Kalau yang B, people living around elderly, nah ini udah dapat nih langsung ya. Jadi orang-orang yang hidup di sekitaran orang-orang tua. Pensioners, kalau yang C juga salah, who have just left their jobs. Jadi bukan ke orang-orang pensiun yang baru saja selesai dari job dia, yang dari pekerjaan dia, itu juga kurang tepat. Terus juga senior citizen living alone in the suburbs, ini juga salah. Terus yang employers having old workers in their companies, yaitu para karyawan-karyawan
yang dia itu memiliki para pekerja yang sudah tua di company-nya. Ini juga jelas sekali salah. Kenapa? Karena bukan untuk karyawan. Ini intinya untuk semua. It's all for the people who living around elderly. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Nomor 9 ya, dua lagi nih kita lihat. From the last paragraph, we can infer. Ini masih teks yang sama. Yang ditanyakan adalah, tapi fokusnya di paragraf terakhir, yaitu apa? We can infer. Nah, ini soal terkait inference lagi, yaitu kesimpulan ya. Infer, conclude itu sama, menanyakan kesimpulan. Kalau kita lihat, nah ini dia yang juga tipikal banyak makan waktu sedikit. Kita perlu baca satu-satu. Yang A, those who experience loneliness may develop heart disease, katanya. Bahwa mereka-mereka yang mengalami kesendirian itu mungkin ya, mungkin bisa saja meningkatkan apa? Penyakit jantung. Oke, sebenarnya ini ada nggak tadi dikatakan di sini bahwa those who experience loneliness meningkatkan penyakit jantung ya yang tadi ya. Nah, ini ada bahwa tapi di sini salahnya A apa coba? Di sini salahnya makanya hati-hati. Yang A ini tidak ada kata elderly. Fokus dalam teks itu kan bahwa peningkatan penyakit jantung itu dialami oleh orang-orang yang merasa kesendirian tapi di umur yang mereka sudah tua. Fokusnya elderly itu terus yang diulang-ulang dalam paragraf tadi kan. Maka yang A ini nggak bisa kita jadikan jawaban yang benar. Kenapa? Karena nggak ada kata elderly-nya ya. Lihat ini cuma satu kata yang nggak ada itu langsung membuat jawabannya salah. Makanya kenapa harus jeli, kita harus lihat setiap kata-kata dari opsinya. Maka yang A itu nggak bisa kita jadikan jawaban yang benar. Terus yang B, feeling lonely aggravate the heart condition of the elderly. Nah ini bahwa katanya merasa kesendirian itu aggravate, jadi kayak meningkatkan kondisi jantung bagi orang-orang yang sudah tua tadi. Maka sebenarnya ini kan masuk kali ya dengan yang ada di paragraf kedua, kan ada dikatakan bahwa loneliness itu berhubungan erat dengan 29% nih di baris kedua dari terakhir itu 29% peningkatan resiko penyakit jantung. Nah, maka udah B yang paling tepat. Kalau kita lihat yang C, heart disease is the worst ailment the lonely older. Nah, ini juga salah nih ya. Karena katanya ada kata worse ini yang bikin salah, karena kan dia yang paling ya. Terus yang di the older people get the more lonely they will finish, juga jelas sekali katanya bahwa semakin tua orang semakin lonely, yang semakin kesendirian yang dia rasakan. Nah, itu juga nggak ada dimention tadi. Terus yang I, loneliness and social isolation that people experience make them unable to survive. Jadi kesendirian dan isolasi sosial yang orang-orang rasakan itu membuat mereka nggak mampu untuk survive, yaitu untuk bertahan. Nggak ada dimension tadi ya. Nah, oke, maka jawaban yang tepat dari nomor 9 tadi yang B. Oke, yang B itu sangat jelas ya. Seperti yang di-mention di paragraf terakhir, paragraf kedua. Nah, terakhir soal nomor 10 ya. Semoga masih fokus. Kita lihat nomor 10 di sini. What is the purpose? Again, it's the questions about purpose, tujuan. Nah, kalau kita lihat purpose di sini, uh, um, kita harus baca dulu. If someone is having a nosebleed, nah yaitu pendarahan hidung ya, your priority is to control the bleeding and keep their airway open. Prioritas utama kita itu adalah untuk mengkontrol atau menjaga proses pendarahan dan juga katanya jalan, kita harus fokus ke jalan keluarnya pernafasan. Nah, ini terkait apa? Step-step that we can do to inform the readers about the methods to help the nose bleeding patients. Nah, jadi untuk membantu pasien-pasien yang mengalami pendarahan hidung ya. Maka kalau kita lihat purpose-nya itu sangat jelas. Kalau yang A, to inform the readers the method to help nose bleeding patients. Untuk menginformasikan si para pembaca terkait metode-metode untuk membantu nose bleeding, pendarahan hidung bagi pasien-pasien yang mengalami pendarahan hidung. Apakah itu benar? Sebenarnya hampir benar ya. Nah,
Kalau memang sebenarnya ini yang A udah paling benar, tapi kalau memang kalian masih ragu untuk ini boleh dibaca sisanya. Jadi kayak yang B itu to report the procedural step in helping nose bleeding patients. Ini juga salah, mereport procedural. Ini seakan-akan memang teksnya itu terkait report ya, laporan ya terkait procedural step ya. Jadi bukan itu fokusnya. Dia ini cuma menginformasi reader terkait metode untuk membantu di sini kan, membantu terkait pasien yang mengalami pendarahan di hidung. Lalu yang C, to illustrate the preventative method of nose bleeding. Nah, ini salahnya illustrate. Illustrate itu kayak untuk menggambarkan ya, tidak detail. Sedangkan ini teksnya sudah sangat detail ya. Nah, illustrate apa cara metode-metode pencegahan dari nose bleeding itu juga kurang tepat. Terus yang D, to provide instant help for nose bleeding. Nah, ini salahnya kenapa, Kak? Salahnya di bagian instant help. Ini nggak ada dimention bahwa ini adalah cara yang instan ya. Karena kan ada beberapa step yang tadi kita baca itu. Nah, maka juga salah. Jadi hati-hati makanya dengan satu dua kata itu yang hampir mirip, tapi dia membuat jawabannya salah. Yang I, to describe the control methods of nose bleeding. Nah, ini salahnya to describe. Sedangkan teks ini kan tadi terkait procedural text, yaitu terkait step, kata lainnya. Itu langkah-langkah. Bukan mendeskripsikan, bukan teks deskripsi. Jadi itu dia. Pertama, kalau untuk purpose itu kita bisa lihat dulu dari jenis teksnya apa. Oke. Nah, kalau ini teks terkait procedural, yaitu teks terkait like showing step of how to do something, terkait bagaimana melakukan sesuatu, maka itu nggak bisa kita jadikan kita pilih jawaban yang berupa to describe, karena describe itu udah beda lagi, itu teks deskriptif ya nanti. Oke, maka kita bisa menarik kesimpulan jawaban yang tepat dari nomor 10 ini jelas itu ada pada opsi A gitu. Oke, mungkin sejauh ini eh, sudah sangat jelas ya. Gimana Kak Intan? Ini udah sampai soal nomor 10. Oke. Ah, Terima kasih banyak, Kak. Wah, Oke. bermanfaat ya dikali pastinya. Nah, ada yang bertanya nggak di sini? Boleh kita lanjutkan ke yang mau Kakak sampaikan. Ada yang bertanya kira-kira? Nggak ada ya? Nah, kalau tahun kemarin, Kak, berapa soal ya? Tahun kemarin itu 25 soal. Nah, Ya? dan itu kurang lebih soalnya memang seperti ini. Jadi soalnya itu soal-soal literasi. Jadi kalau literasi itu memang berbentuk teks ya. Jadi kita diuji pemahaman kita dalam menjawab soal-soal teks gitu. Kalau tahun sekarang ini udah keluar ya pengumumannya itu 20. 20 lagi ya. Berarti balik lagi kayak 2 tahun sebelumnya. Iya. 2 tahun sebelumnya dan sebelum-sebelumnya emang selalu 20 kan? Iya. Hmm. Cuman kita masih belum tahu nih kira-kira untuk soalnya apakah ada yang berubah. Semoga Ya. nggak ada ya Kak ya. Tapi kalau memang ada perubahan, insya Allah kan kita update terus nih Kak. Iya. Sudah-sudah yang akan datang ya. Nah Kakak mau kasih tahu dulu nih bahwa ada perbedaan ya kayak tadi Kakak kasih tahu nih ada perbedaan dari segi pemilihan program nih ya. Bagaimana pemilihan program di tahun 2024 dan bagaimana pemilihan program di tahun 2025 ya. Sebenarnya nggak ada beda, cuma ada penambahan itu lebih tepatnya ya. Nah, sama 2024 dengan 2025 satu orang maksimal 4 jurusan ya, 4 program studi. Nah, kalau pilih 1 dan 2 program studi itu tahun 2024 dan 2025 itu tidak ada perubahan ya, bebas memilih program studi apapun gitu ya. Nah, ketika kita memilih 3 program studi saja, maka ketika di tahun 2024 itu ketentuannya 2 program akademik, 1 program vokasi atau 1 program akademik dan 2 program vokasi ya. Nah, di tahun ini itu cara memilihnya yaitu kombinasi 2 program akademik dan 1 program vokasi atau kombinasi 1 program akademik dan 2 program vokasi atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Jadi kalau misalnya program vokasi itu di 4 ya. Kan? Ya. Di 4 ya. Ya. Jadi kalau pilih 3 program vokasi minimal harus ada 1 yang program di 3 ya. 2 lagi berarti di 4.
Nah, kalau misalnya pilih ketentuan dengan 4 pilihan program studi, berarti ketika di 2024, 2 program akademik dan 2 program vokasi, minimal ada 1 program diploma 3-nya ya, D3-nya. Nah, sedangkan di 2025 ini kombinasi 2 program akademik, sarjana ya, dan 2 program vokasi dengan minimal ada 1 program diploma 3 atau kombinasi 1 program akademik atau sarjananya dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Jadi kombinasi dari 4-nya itu ya, 1 yang sarjana atau 1 yang sarjana dan 3 program vokasi dengan minimal 1 program diploma 3. Berarti 1 sarjana, 1 D3, 2 lagi D4 ya. Nah, mungkin ketentuannya nanti bakal kita share juga ya di Instagramnya Bimbel Khalifah dan akan dijelaskan lebih lanjut ya melalui video dan adik-adik bisa nonton. Dan tahun ini itu untuk pelaksanaan tesnya itu gelombangnya hanya satu gelombang saja ya. Biasanya adik-adik keluar jadwal tesnya itu ketika adik-adik sudah membayar pendaftaran ya, pendaftaran SNBT Pendidikan. Kita akan keluar jadwalnya apakah adik-adik kena di tanggal berapa nih. Tapi yang sudah pasti tidak ada bergelombang-gelombang ya. Kayak tahun kemarin tuh ada berapa gelombang Kak? 2 ya, 2 gelombang ya. Tahun ini itu ada hanya 1 gelombang saja ya, dari rentan waktu tanggal 29 April sampai 3 Mei ya. Nah, adik-adik yang udah bergabung di Bimbel Khalifah, yang udah daftar atau booking seat, dan biasanya kita itu pemilihan program itu di satu waktu yang sama, ya. Ada jadwalnya gitu ya, daftar SNBT bersama gitu. Nah, jadi bisa sharing-sharing juga nih sama tentor atau sama pembimbing akademiknya, kira-kira bagus di pemilihan program studi yang pertama apa gitu ya. Atau misalnya ada update passing grade terbaru misalnya dari Unsia apa gitu ya, berapa passing grade-nya ya. Oke, sebentar. Dan di Bimbel Khalifah juga sudah buka ya SNBT intensif. Kita udah ada juga gelombang-gelombangnya ya. Jadi gelombang yang pertama itu dari tanggal 6 sampai 27 Maret. Di gelombang kedua dimulai tanggal 17-nya di minggu depannya ya sampai tanggal 19 April, dan di gelombang ketiga dimulai dari 10 sampai 26 April. Jadi kakak tidak menyarankan bahwa adik-adik gabungnya di gelombang ketiga. Lebih bagus gabungnya di gelombang pertama. Karena kenapa? Walaupun sudah selesai lesnya, mungkin adik-adik masih bisa komik ya, konsultasi bareng tentor. Nggak masuk lagi kelas tapi masih bisa konsultasi nih ya. Mungkin ada soal-soal tambahan ya, ada soal-soal yang belum ngerti di waktu di kelas, itu adik-adik bisa ikut lagi gitu ya di Bimbel Khalifah ya. Gitu. Terus kita nggak tahu ya adik-adik kena tesnya itu di tanggal berapa. Kalau misalnya di akhir-akhir gelombang pun adik-adik masih bisa ikut komik ya di Bimbel Khalifah. Tapi kalau misalnya udah di awal-awal kena tesnya, adik-adik pilih di akhir lesnya, itu resiko sendiri gitu ya, karena udah mau dekat dengan tes. Bahkan di gelombang ketiga itu tanggalnya itu udah mulai tanggal tes ya. Nah, itu aja ya. Selanjutnya ada program sekolah kedinasan nih yang mungkin biasanya dibuka itu setelah SNBT SNBT itu bisa selesai. Jadi setelah semua dari SNBT itu selesai, maka akan dibuka kedinasan ya. Nah, kita juga ada program kedinasan. Mana tahu ada kawan-kawan adik-adik yang mau mengambil kedinasan atau adik sendiri nih yang mau ikut di program kedinasan ya. Kedinasan kita itu ada yang fokus di STAN, SPIS, IPDN, SCTB, STIN, PPI Madiun ya, dan lainnya. Jadi kalau ada adik-adik yang berdiskusi lebih lanjut atau ada yang bergabung dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bimbel Khalifah atau juga boleh ke kakak admin yang ada di grup Sugar, atau boleh langsung cek Instagramnya Bimbel Khalifah ya, @bimbelkhalifah ya. Itu aja ya adik-adik, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih semuanya untuk keseruannya hari ini. Bima Khalifah berharap dengan sugar ini ya, semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan ya. Mari kita memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu apabila adik-adik ada yang ingin bertanya gitu ya. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mohon pamit undur diri. Terima kasih Kak Amal dan juga Ya, semua. sama-sama. Kita Terima tutup kasih, ya. Mbak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.